Bro, selamat siang lagi. Jadi orang ini sudah di kantor PLN pusat. Jadi di Ondong. Jadi teman-teman, orang tua bagaimana bro? Jadi ini masih menunggu. Jadi tadi malam Fandri konfirmasi dengan Pak Eko. Pak Eko bilang boleh orang datang untuk ya berbincang-bincang mengenai kenapa nih lampu ini di Siau ini mati-mati terus ini. Dia terus cari tahu siapa dah. Cuman pas terompe sampai di sini Pak Eko lagi tidak ada. Pak Eko keluar, ada berjemput orang katanya. Ya jadi terombo tunggu sedikit lagi. Oh itu? Di mana Nus? Batunggu nih. Hah? Oh iya. Pak Eko-nya sudah tiba, suada. Baru datang di sana, sedikit lagi terong masuk mencerita beliau. Oke Pak, mudah-mudahan dapat titik yang bagus untuk pembicaraan ini. Oke bro, selamat siang lagi. Jadi orang di channel TV bersama Firdan Fandri. Jadi tadi malam sempat ada komunikasi Fandri dengan saya bahwa alangkah baiknya orang datang langsung ke kantor PLN untuk orang bertanya ini maksudnya siapa ini di Siau sering mati-mati lampu nih sampai 3 hari di kota sana. Jadi kebetulan yang heboh di media sosial itu adalah Pak Eko, dan Pak Eko. Sebenarnya Pak Eko ini siapa atau kepalanya atau apa nanti sebentar akan terus cari tahu berhubung beliau sudah ada di sini. Ya oke, jadi Pak, misi ini Bapak nama lengkap Bapak? Nama saya Eko Haryadi Samsudin. Saya selaku supervisor pelayanan pelanggan dan administrasi. Mungkin saat ini merangkap sebagai humas Pak untuk setiap informasi dan komunikasi di Siau ini, baik itu pekerjaan pemeliharaan maupun gangguan dan lainnya. Oke, jadi Pak, orang datang di sini mungkin mewakili suara masyarakat yang ada di Siau. Jadi ingin bertanya, maksudnya ini kenapa ini sampai boleh mati-mati seperti ini listriknya? Baik, saya coba menjelaskan ya. Jadi di Siau ini kita ada 2 perusahaan kerjasama, namanya PT Sewa Tama dan PT KIP. PT Sewa Tama sendiri itu kita ada 2 unit kerjasama, dan yang menjadi tulang punggung kita di Siau ini untuk listrik. Jadi 1000 satu mesin, dia punya 2 unit, jadi otomatis 2000 kapasitasnya. Nah kalau KIP kita ada 4 unit tapi rusak 3, cuma 1 yang beroperasi sampai hari ini. Itu kapasitasnya sekitar 400-an kW. Untuk PLN sendiri yang ada 5 unit, 2 unit kapasitas 400, 1 rusak. Selanjutnya ada 3 mobile. Ada mobile 200, itu yang sempat menjadi sedikit tambahan waktu Nataru, Pilkada, Natal dan Tahun Baru. Yang pertama dari Manado, mesin mobile 200, satunya dari Gorontalo 100, itu juga berfungsi sampai hari ini. Jadi daya mampu kami kalau tidak ada rusak 3.400-an. Yang saya bilang tadi, yang Sewa Tama yang jadi tulang punggung itu 2000 sama mesin PLN 1 unit itu 400. Jadi total kita keluar 2.400. Jadi kurang lebih 3.400 dikurang 2.400, kita keluar itu sisa daya mampu kami 1000 Pak. 1000 kW. 1000 kW itu yang menyebabkan setiap jalur, atau kalau kami jalur Pak, contoh feeder Kiawang. Feeder Kiawang ini sebagian Paniki sampai Batu Bulan. Selanjutnya itu yang namanya jalur. Jadi setiap jalur nyalanya 8 jam, kurang lebih 8 jam sampai kurang lebih 8 jam, tapi padamnya atau penghentian pasokan listriknya itu 16 jam. Karena memang tidak mampu daya kami. Sekali lagi saya ulangi, kurang lebih cuma 1000 yang bisa kami daya mampu sampai akibat keluarnya Sewa Tama 2 unit itu. Jadi
Otomatis tiap daerah atau tiap jurusan itu 8 jam. Nah, mungkin banyak yang bertanya juga kenapa tidak sesuai jadwal. Nah, iya. 8 jam ini kami estimasikan kurang lebih Pak. Jadi begini. Pertama, kami juga karena tidak sama dengan beban puncak yang sebelumnya. Jadi gini Pak, kalau jadi bahasa di tekniknya melonjak pemakaian. Jadi contoh pemakaian jalur ini biasanya cuma sampai 600-an, 500-an. Tiba-tiba karena ya sebelum-sebelumnya karena padam, jadi banyak yang menggunakan. Tiba-tiba nyala semua cas ini, jadi otomatis pemakaian naik. Daya kami tiba-tiba melonjak. Harus kami putus salah satu gardu atau CO itu Pak, yang biasa di mungkin mobil-mobil lewat yang 3 jalur itu harus diputus Pak, karena mampunya cuma sampai situ, menunggu melihat perkembangan beban lowong bahasa kami, dimasukkanlah secara bertahap. Makanya jangan, kalau Bapak dari mana? Jadi pertama orang semua ini semua dari masyarakat. Betul. Dari masyarakat biasa. Jadi cuman memang karena orang juga ini terbebani kan di rumah, di lingkungan. Aduh, semua pertanyaan ini menjurus ke kenapa lampu ini mati. Jadi orang inisiatif saja bersama teman-teman. Angka baiknya orang datang saja kemari untuk mencari tahu yang lebih kebenaran sebenarnya bagaimana. Iya, Pak. Pertanyaan banyak masyarakat, mungkin orang tidak tahu kan, mengapa sekarang masih menggunakan mesin sewa. Jadi pertanyaan sampai ke dia, kenapa yang bisa sembar? Ya, kalau terkait ini kapasitas saya jauh. Jadi jawabannya itu ditentukan oleh wilayah. Wilayah itu Manado. Kami unit ini di atasnya kami Tahuna, UP3 Tahuna. Kami di atasnya Tahuna wilayah Sulutenggo, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Tengah dan Gorontalo. Itu yang membawai kami. Mengenai pilihannya kenapa tidak beli atau apa, saya kurang tahu. Memang kurang tahu Bapak. Tidak tahu. Yang bertanggung jawab itu siapa yang lebih tahu? Manado. Kalau untuk Tagulandang dan Siau sama juga mesin. Tagulandang mesin PLN semua Pak, setahu saya. Sewa juga. PLN semua. PLN juga. Kenapa jadi pertanyaan itu? Kenapa di Tagulandang PLN tapi di sini sewa? Tidak tahu. Jadi itu mungkin masyarakat jadi apa pelajaran dari PLN Siau, yang mana contohnya di Tagulandang tuh Pak. Baik kedepannya orang yang sama dengan sekarang ini. Masukan dari orang masyarakat. Banyak yang bertanya di FB tadi Bapak, tapi Bapak tidak merespon. Oke, soal itu memang banyak. Kenapa saya sudah abaikan? Karena sudah saya jelaskan Pak. Yang dari awal seperti saya ucapkan itu, saya sudah jelaskan ke dia. Yang harus saya jelaskan berulang-ulang Pak. Yang banyak juga saya tidak jawab itu karena jadwal. Saya sudah jelaskan bahwa tiap jalur itu cuma maksimal 8 jam. Kalaupun kayak contoh di Nameng, yang seperti saya bilang, tiba-tiba ada lonjakan pemakaian Pak. Jadi otomatis kita putus di daerah situ Pak. Ya kalau kita masukkan nama Pak, sebaiknya tidak bisa pakai jam. Tidak boleh. Karena jadwal, maksudnya kesananya dia baru isi jam, tapi di jam tidak sesuai dengan. Oke, makanya di sistem itu di informasi kami di bawahnya ada ini jadwal akan berubah-ubah karena kondisi lapangan Pak. Kondisi lapangan itu ada dua. Kebetulan kita juga dihantam dengan cuaca buruk. Kalau jaringan kami ini masih banyak pakai yang kabel telanjang Pak. Dihantam sedikit, trip. Itulah yang bikin rusak mesin Pak. Kembalilah ke mesin pembangkit. Jadi kalau kita Bapak penilaian dari kita untuk potensial dia antisipasinya kurang matang. Antisipasi tentang dia kurang matang dan solusi yang masih belum ada. Kalau betul Pak, ini kami pribadi dan selaku penanggung jawab untuk kelistrikan di Siau ini betul-betul minta maaf Pak atas pelayanan kami yang belum maksimal. Untuk sekarang Pak, kami update perkembangan. Jadi hari ini kebetulan yang saya jemput pertama itu manajer bagian pembangkitan untuk di UP3 Tahuna yang bertanggung jawab langsung.
dia juga mantan manajer di sini, CEO. Dia juga ahli mesin. Jadi mudah-mudahan apa yang kami upayakan pertama di sini yang mesin PLN yang saya bilang 400 itu diusahakan masuk sistem. Hari ini menunggu finish ini untuk running bahasa di sistem. Terus yang kedua, sebentar juga kapal dari Manado, kapal cepat dari Manado itu pihak sewa Tama, 2 teknisinya dan part yang akan dia kerjakan. Mudah-mudahan jadwal sesuai tiba, istirahat sebentar untuk perbaikan mesin unit 2 sewa Tama kurang lebih 3 sampai 4 jam. Jadi kalau umpamanya estimasinya mudah-mudahan bisa masuk sistem malam ini. Jadi mengurangi pemadaman atau penghentian pasokan listrik. Ada yang menitip pertanyaan Bapak. Ini kan listriknya namanya full tuh Pak. Jadi orang bilang boleh enggak orang bayar lagi nyala full. Oke. Bapak bisa lihat meter ada di rumah. Nah, Kalau meter biasa atau meter pasca itu kalau mati dia tidak akan bergerak, Pak. Jadi pelanggan ini bayar apa yang mereka pakai, Pak. Bukan kami pembohongan namanya, Pak. Kalau biar tidak nyala meternya tetap dicatat. Pokoknya PLN itu menagih, lihat meter pulsa tidak bakalan berkurang Pak pulsanya kalau meter atau listrik padam. Oke Pak, jadi dari pihak PLN sendiri setelah mungkin sebentar teknisi akan datang ya Pak. Betul. Nah, jadi kira-kira kapan boleh normal lagi untuk listrik ini Pak? Oke, kami memang hari ini rencana memang full bekerja sampai malam. Diusahakan kalau tidak ada sesuai rencana kami Pak, Rabu bisa normal kembali. Hari Rabu. Kalau sesuai rencana. ini ada yang menitip juga pertanyaan Bapak. Silakan. Dari tahun-tahun sebelumnya yang sering terjadi pemadaman listrik, banyak yang menduga pihak PLN menggelapkan BBM. Apa tanggapan Pak Eko dengan pertanyaan ini? Silakan gini, yang siapapun silakan dengan gaji sendiri ya, datang ke sini 24 jam, lihat sendiri ininya. Kan diajarkan juga cara bersonding atau pengukuran kami. Mulai dari kapal juga boleh. Tapi dengan gaji sendiri, makan sendiri. Tidak dibebankan ke PLN. Kami sudah tantang dulu waktu kami dihiring oleh DPR begitu. Kami ada pertanyaan seperti juga. Boleh. Soalnya BBM ini kami kan diperiksa sama BPK KPK. Belum lagi SPI. SPI itu Satuan Pengamanan Intern kami, Pak. Memang riskan, Pak. Soalnya ini kan industri. BBM itu industri yang harganya ini yang disubsidi memang sama pemerintah. Jadi gila betul Pak kalau kami bermain. Memang tidak ada permainan. Saya bilang tadi silakan dibuktikan. Saya fasilitasi tempat. Saya persilakan. Jaga 24 jam ketika ada dropping BBM. Jadi nih pertanyaan, kalau kita sih pas teman-teman Mau saya ada pertanyaan? Yes. Jadi Pak ini diupayakan hari Rabu sudah normal. Kalau sesuai rencana kami, Pak, mudah-mudahan di lapangan tidak ada kendala. Saya lihat juga cuaca, karena kemarin saya bilang kita juga dihantam dengan cuaca yang buruk. Saya bilang banyak yang ada beberapa pohon di bahu, Ya. pohon bambu. Jadi begini Bapak, kita sarankan sebetulnya PLN Siau itu sama dengan Belanda, supaya tidak ada sama sekarang kejadian sekarang Ya. karena ini kejadian pada listrik di Siau ini bukan nanti sekarang, dari tahun ke tahun. Jadi banyak masyarakat dulu bukan karena sekarang ini. Kalau umpama dia cuma sekarang ini yang terjadi, masyarakat masih boleh paham, boleh dengar. Tapi ini kejadian sudah bertahun-tahun. Otomatis kita masyarakat salahkan PLN, citra PLN Siau. Ya. Jadi itu yang masukan apa? Itu punya cepat cari solusi, jangan kasih PHP ke masyarakat, mau bilang cepat bergerak akhirnya tertunda sampai minggu depan. Jadi terumpe video ini orang membuat dia berharap masyarakat tahu yang mana Bapak Eko kerja sungguh-sungguh. Iya. Baik. Dari apa yang Ada ada penjelasan. pertanyaan, orang bisa mengerti. Ternyata selama ini orang salah tanggap. Baik. Maka dari Pak Eko sendiri
mesti cepat digerak supaya masyarakat percaya, bukan hanya segera jual liga. Saya tambahan mungkin Pak ya sebelum penutupan. Saya Bapak mungkin lihat sendiri lagi ada kerjaan pemerataan lahan situ. Jadi rencananya ada 3 unit Pak. Satu yang lagi di dekat ini, mungkin 2-3 hari ini akan tiba dari Bitung, mesin 1000 Pak. Itu second atau baru? Second Pak dari Second. itu punya PLN. Ya. Jadi memang rencananya infonya dari atas itu sewa tamas sudah tidak kita gunakan lagi. Tapi kalau KIP infonya juga ada tambahan mesin mereka 2 unit juga. Seperti itu. Jadi gitu Pak, semangat kerja. Iya Pak. Kerja dengan maksimal demi masyarakat Pak. Bapak digaji dengan uang masyarakat, jadi masyarakat berhak menuntut hak sebagai konsumen. Jadi kalau saya ada berkuar-kuar kasar, maklumi lah Bapak. Tahu Pak? Closing Pak ya, saya. Ya, oke. Saya dari ini terima kasih banyak sudah datang Ya. Teman-teman yang mau klarifikasi ini lebih baik daripada Kuar-kuar. supaya banyak yang tahu juga PLN itu sebenarnya tidak ada niat, tidak ada ini terkait. Kami juga kan sebagai penjual, tidak mungkin buat kecewa pembeli. Ya. Kami kan jual listrik. Jadi PLN itu sama sekali tidak ada niatnya untuk melakukan kayak penghentian pasokan listrik. Justru bahkan kami yang rugi kan Pak, pelanggan kecewa dan sebagainya. Dan Bapak harus percaya dan yakin bahwa PLN itu akan melayani dengan baik Pak. Dan tiap akan terus berubah Pak dengan zaman ini. Ya. Mudah-mudahan. Pokoknya jangan secepatnya Pak bisa diperbaiki. Ini Kalau permasalahan. soal yang sewa dan itu akan kami tetap usulkan dengan atasan mengenai keputusan ya atau tidak itu saya tidak bisa jawab. Itu semua dari atas. Ya. Oke Pak, makasih banyak kasih waktu untuk orang ya. Sudah Pak ya? Oke Bro. Sudah. Oke. Sudah. Oke, Yang- jadi terus ada cerita dari Pak Eko tadi ternyata semua lihat tuh. Pak Eko yang mana penjelasan seperti apa tadi. Kakak ada sana. Kau kasih banyak. Ya. Oke, cabut kakak, pergi dulu. Peko, pergi dulu Peko ya. Peko. Motor Peko. Oh, terus cabut. Yuk. Jadi itu bro. Daripada orang keluar-keluar di Facebook, ya toh mudahnya lebih saya datang kemari dari tahu. Ternyata di sini juga sementara kerja bro, sementara babekeng lokasi untuk ada alat lagi mau datang, alat tambahan mau datang, jadi sebaiknya lebih bapak di sana. Jadi orang ada kerja juga di sini bro. Begitu teman-teman, tuh. Oke, jadi terus semua cabut. Mudah-mudahan tadi informasi tadi berguna untuk teman-teman semua yang ada di tanah Siau ini. Oke, terima kasih. Salam dari kami di Desa Channel. Bye.